Dengan demikian, HR yang membaca pun merasa ini CV-nya pantas untuk dibaca sampai akhir. Karena Anda menggunakan bahasa-bahasa positif yang semua orang suka dengan hal-hal yang bersifat positif. Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo rekan-rekan profesional, apa kabar Anda hari ini? Kita bertemu lagi di Cafe HR. Cafe HR tempat nongkrongnya para HR dan job seeker untuk saling berbagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan banyak ditanyakan oleh teman-teman ke saya. Topik kali ini adalah tentang bagaimana cara menulis CV yang baik dan benar. Ada satu pertanyaan begini, apakah ada penulisan CV yang standar? Karena dari cerita dia udah berkali-kali menulis CV dan gak ada yang dipanggil satupun. Mungkin tiap minggu sudah mengirim 10 atau ratusan CV ke berbagai iklan. Setiap kali ada iklan lowongan, dia kirim CV. Ada iklan lowongan, dia kirim CV. Dan tidak dipanggil juga. Salahnya di mana? Nah, teman-teman, di session ini saya akan berbagi pengalaman saya kepada teman-teman semua agar Anda bisa mendapatkan pekerjaan Anda yang Anda inginkan. Ini baik untuk fresh graduate maupun teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Ketika Anda mencari pekerjaan, ketika Anda berencana menemukan pekerjaan baru, yang harus Anda punyai adalah CV. Orang lain bilang kurikulum vitae atau resume, ya, itu sama saja. Nah, ketika Anda berencana melamar kerja, maka Anda harus mempersiapkan CV Anda dengan baik. Pertanyaannya, adakah standar penulisan CV? Saya katakan tidak ada. Saya akan berbagi pengalaman saya sebagai HR puluhan tahun di berbagai industri dan perusahaan. Ya. Jadi menurut pengalaman saya ada 8 poin penting yang harus ada di CV Anda. Jadi kenapa Anda tidak pernah dipanggil walaupun mengirim CV, bahkan berkali-kali ke perusahaan yang sama juga tidak dipanggil juga. Padahal Anda merasa Anda itu mampu memang untuk mengerjakan pekerjaan itu. Dan itu pengalaman-pengalaman Anda sebelumnya adalah mengerjakan pekerjaan yang ditawarkan di iklan itu. Nah, ada 8 tips yang harus Anda perhatikan sebelum Anda kirim CV Anda. Jadi yang sudah terlanjur buat CV, perhatikan poin ini. Yang pertama adalah tulislah di CV Anda informasi yang penting dan relevan saja. Kontak pribadi Anda, nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian alamat email, kemudian akun media sosial. Nah, ketika Anda menulis nomor telepon, Anda perhatikan nomornya jangan sampai salah. Buat spasi antar kelompok nomor, misalnya 4 nomor, spasi 4 nomor lagi, spasi 4 nomor kemudian. Jadi mempermudah Anda mengecek apakah nomor yang Anda tulis benar atau salah. Itu yang pertama, karena nomor tidak bisa dihubungi, artinya Anda tidak akan pernah dipanggil. Yang kedua adalah tulis alamat email Anda, email yang sering Anda buka. Ada kalanya undangan interview itu dikirim oleh HR lewat email. Manakala Anda ketika dihubungi Anda tidak aktif atau Anda tidak ada sinyal, biasanya mereka akan menghubungi Anda juga lewat email. Jadi usahakan buka email Anda sesering mungkin sesudah Anda kirim CV Anda. Kemudian akun media sosial Anda juga Anda tulis dengan benar.
Loh, kok akun media sosial juga dicek? Betul. Saat ini akun media sosial juga dicek. Karena beberapa HR melengkapi data pribadi Anda lewat aktivitas Anda di media sosial. Jadi jangan kaget kalau ada yang melihat profil Anda adalah HR. Itu untuk melengkapi data-data Anda. Apalagi informasi yang penting. Informasi yang penting berikutnya adalah pendidikan Anda. Anda tulis pendidikan Anda. Tidak perlu Anda menulis seluruh pendidikan yang Anda pernah lalui. Tidak perlu Anda menulis pendidikan dari TK, SMP, SMA, TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, S1. Tidak perlu semua. Yang relevan saja. Tulis pendidikan SMA saja. Karena TK sampai SMP itu sudah tidak relevan. Karena CV itu kan sangat singkat, jadi tidak usah ditulis yang tidak relevan. Yang relevan saja. S1, S2 boleh Anda tulis. Ya. Itu informasi yang relevan dan penting. Ketiga, Anda harus menulis informasi yang penting adalah tulislah riwayat pekerjaan Anda. Kalau yang fresh graduate mungkin tidak ada pengalaman kerjanya, tapi bisa ditulis pengalaman waktu magang. Ya. Tapi yang sudah punya banyak pengalaman kerja, mungkin seperti saya udah banyak pengalaman kerja. Atau mungkin Anda sudah punya lebih dari 10 pengalaman kerja Anda. Tidak perlu Anda tulis semua. Yang relevan saja, mungkin 2 pekerjaan terakhir aja yang Anda tulis. Ya. Itu yang informasi yang relevan dan penting. Nah, bagian yang kedua dari CV yang penting adalah pelajari iklan. Jadi ketika Anda melihat sebuah iklan lowongan kerja, Anda harus fokus dan perhatikan isi iklannya. Buat catatan, Anda pikirkan ke diri Anda, apakah Anda sanggup mengerjakan pekerjaan yang sama dengan iklan itu. Ada orang yang melamar tidak sesuai dengan backgroundnya, banyak, dan saya pernah mengalami itu. Saya buka iklan accounting yang datang orang teknik informatika, sarjana hukum, sosiologi, itu nggak masuk. Walaupun 1000 lamaran Anda kirim, tidak akan pernah dipanggil. Karena apa? Anda tidak membaca iklan. Ketika Anda melihat satu posisi, contoh misalnya staff accounting, di sana akan ada kualifikasi yang mereka butuhkan. Membutuhkan staff accounting, kualifikasi nomor 1, usia sekian, pendidikan bla bla bla. Nah, terus ada kualifikasi lagi, mengerti rekonsiliasi bank. Nah, poinnya berarti di situ. Jadi kalau Anda tidak mengerti rekonsiliasi bank, tidak punya latar belakang mengerjakan rekonsiliasi bank, ya nggak mungkin dipanggil. Sia-sia waktu Anda. Sia-sia juga HR membuka CV Anda karena akan masuk ke sampah. Jadi yang penting Anda lakukan adalah perhatikan iklannya. Lamar pekerjaan itu kalau memang sesuai dengan Anda. Anda harus ingat, ketika iklan dibuka oleh HR, diposting oleh HR, maka lamaran yang datang itu enggak 1 atau 2, bisa 10, bisa ratusan. Bahkan saya pernah mengalami ribuan lamaran kerja saya terima. Jadi nggak punya waktu untuk membaca itu satu persatu. Ya, mereka hanya melihat Anda kualifikasinya cocok nggak dengan iklan. Kalau cocok, maka akan dipanggil. Bahkan dengan teknologi sekarang itu bisa difilter.
kualifikasi yang mereka butuhkan. Tinggal diketik aja rekonsiliasi bank. Di luar itu semua jadi sampah. Jadi akhirnya apa? Anda akan bercerita, saya susah dapat pekerjaan, CV yang saya kirim udah saya desain tapi nggak dipanggil. Ya nggak dipanggil karena nggak sesuai dengan iklan. HR-nya juga menghabiskan waktu untuk download, kemudian membuang ke recycle bin. Anda juga membutuhkan waktu untuk mengirim, butuh kuota dan macam-macam. Jadi nggak usah dikirim kalau memang tidak sesuai. Syukur-syukur CV Anda disimpan untuk database. Itu pun kalau masih update. Ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah buatlah desain CV Anda menarik, atraktif. Jangan pakai tulisan tangan seperti CV 20 atau 30 tahun yang lalu yang ada di fotokopian dijual misalnya. Sekarang itu teknologi udah maju. Desain CV Anda, buat warnanya menarik, buat komposisi, huruf, warna, penempatan yang menarik. Buat penekanan di kanan atas misalnya, karena secara alamiah ketika kita membaca dokumen kita akan melihat kanan atas. Nah kemudian ada yang bertanya ke saya, tapi saya nggak mengerti desain. Sekarang itu teknologi udah sangat maju, banyak website yang bisa membantu Anda mendesain CV. Saya sering menggunakan Canva, ya ini Canva. Saya pakai Canva untuk mendesain banyak hal, termasuk CV. Di Canva Anda bisa mendesain CV Anda dan gratis. Ribuan template CV yang sangat bagus ada di Canva. Anda bisa masuk ke Canva hanya modal email dan itu gratis. Anda bisa ubah hurufnya, Anda bisa ubah warnanya. Nanti di sesi lain di HR Cafe saya akan ada diskusi juga seperti ini, membahas tentang bagaimana cara menulis CV menggunakan Canva. Jadi tetap ikuti channel ini ya. Oke, di Canva itu Anda bisa download. Kemudian Anda buat hurufnya menarik. Jangan pernah membuat di CV Anda huruf-huruf kaligrafi yang sangat ribet seperti ini. Ini nggak akan bisa dibaca. Buatlah huruf-huruf yang biasa, yang enak dibaca. Ukurannya Anda atur, fontnya Anda atur, warnanya Anda atur. Jadi CV Anda itu terlihat sangat modern, sangat bagus, dan simple. Karena CV itu adalah singkat. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, adalah sesuaikanlah CV Anda dengan iklan yang Anda lihat. Yang saya maksudkan adalah jangan pernah mengirim satu CV untuk semua iklan kerja yang Anda lihat. Ini sering terjadi teman-teman. Jadi CV-nya apapun lowongannya, CV yang dikirim itu aja. Tidak pernah diupdate. Jadi ketika Anda mau melamar kerja, maka Anda harus ada effort juga. Anda jangan malas. Sesuaikan kata-kata, sesuaikan pengalaman kerja dengan iklan yang Anda lamar. Ya, jadi artinya Anda tidak boleh mengirim satu CV untuk puluhan atau ratusan lowongan kerja. Tidak cocok. Ya, jadi Anda harus mengirim CV Anda sesuai dengan iklan yang Anda lihat. Update CV Anda, sesuaikan kualifikasi yang Anda miliki dengan iklan itu. Contoh misalnya, saat ini Anda bekerja sebagai auditor, tetapi di iklan kualifikasi yang dibutuhkan adalah rekonsiliasi bank.
Tetapi 2 tahun yang lalu Anda punya pengalaman melakukan pekerjaan rekonsiliasi bank. Maka yang Anda tonjolkan adalah skill Anda rekonsiliasi bank, bukan auditornya. Oleh karena itu, sebelum kirim CV, baca CV Anda, sesuaikan dengan kebutuhan iklan. Pasti akan dilirik ya. Jadi sudah ada 4 ya. Informasi penting dan relevan saja yang Anda tulis, kemudian pelajari isi iklannya, kemudian desain CV Anda yang menarik, dan yang keempat tadi adalah sesuaikan CV Anda dengan iklan. Oke, yang kelima adalah jangan membuat CV Anda berlebihan. CV itu ditulis 1 lembar, maksimal 2 lembar. Jangan menulis banyak hal yang tidak relevan, ya. Dan itu pun Anda gunakan kertas A4, bukan folio. Kenapa? Karena kebanyakan perusahaan sekarang ini sudah menggunakan kertas A4 di perusahaan mereka. Jadi ketika CV Anda di print menggunakan kertas folio akan aman, tidak terpotong. Tapi coba bayangkan kalau Anda menulis CV di kertas folio dan oleh HR di print menggunakan kertas A4, maka CV Anda akan terpotong. Ya, jadi tulis CV 1 lembar menggunakan A4. Kalau terpaksa pun menggunakan 2 lembar. Ya. Nah, Anda tidak perlu merasa saya banyak data yang harus saya sampaikan. Perusahaan-perusahaan yang maju, perusahaan-perusahaan sekarang ini biasanya ketika Anda dihubungi, Anda akan dikirimi namanya form aplikasi pelamar atau application form. Itu bisa sampai 4 lembar. Di sana Anda bisa tulis riwayat pendidikan Anda dari TK sampai S1 atau S2. Nama anak, nama istri, nomor KTP, NPWP. Ada juga mungkin yang meminta sampai 4 pengalaman kerja terakhir Anda. Anda bisa tulis di sana. Jadi nggak usah berkecil hati. Ini banyak informasi penting sebenarnya yang saya punya, yang harus saya sampaikan. Tidak penting. Karena CV itu pada umumnya adalah simple. Ya, jadi tulislah CV, jangan berlebihan. Ya, kertas A4, maksimal 2 lembar. Ingat, ketika CV Anda sampai berlembar-lembar, itu pun tidak akan dibaca. Sertifikat Anda tampilkan sampai 10, attachmentnya sampai 20. Sudah seperti itu attachmentnya, nggak Anda tulis isinya apa. Isinya biasanya kode-kode yang di-generate oleh komputer sendiri. Ya, kita juga bingung waktu download. Ini apa ya? Kok lampirannya banyak banget. Akhirnya apa? Kita delete. Jadi jangan berlebihan menulis CV. Kemudian yang keenam, gunakanlah di CV Anda bahasa-bahasa yang positif. Saya akan banyak berbicara tentang hal-hal yang positif, berpikir positif. Tulis di CV Anda kalimat-kalimat positif, misalnya saya mengembangkan tim, saya menciptakan X, saya menjadi ketua A, saya menginisiasi project B. Jadi positif-positif aja yang Anda tulis di sana. Dengan demikian, HR yang membaca pun merasa ini CV-nya pantas untuk dibaca sampai akhir. Karena Anda menggunakan bahasa-bahasa positif. Oke. Nah, sesudah itu Anda lakukan semua, apalagi Anda harus membedakan Anda dengan kompetitor Anda. Caranya adalah poin ke-7. Tulis skill Anda. Ketika semua pelamar menulis kemampuan mereka, misalnya tentang rekonsiliasi bank, berarti Anda sama dengan mereka semua. Tinggal nasib saja menunggu apakah Anda CV-nya lebih bagus atau enggak. Tapi mempercepat itu untuk dilirik oleh HR, tulislah skill Anda. Tulis skill Anda di CV Anda. Contoh, Anda menguasai 3 bahasa asing, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa China. Kalau misalnya
perusahaan yang Anda lamar itu adalah perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan Jepang, maka mungkin Anda akan lebih dilirik oleh HR dibanding pesaing Anda. Karena mungkin ada dokumen-dokumen berbahasa Jepang yang dibutuhkan untuk diterjemahkan. Atau ada orang Jepang yang ada di perusahaan itu yang kadang-kadang ikut meeting. Anda mungkin akan dibutuhkan di situ. Atau Anda menguasai bahasa Itali. Ternyata perusahaan Anda itu adalah perusahaan Italia. Perusahaan Itali. Nah, mungkin Anda menjadi prioritas. Oke, mungkin skill yang lain ya. Anda pernah juara bela diri pemegang sabuk hitam, memenangi kejuaraan antar universitas. Anda melamar sebagai GA. Nah, mungkin user Anda akan melihat potensi Anda bisa digunakan kalau diterima untuk melatih security, latihan bela diri. Sehingga tidak perlu menyewa penyewa dari luar, pelatih dari luar. Jadi Anda bisa dimanfaatkan skillnya. Mungkin Anda akan diprioritaskan juga. Jadi Anda harus keluar dari persaingan itu lewat skill. Ya, lewat skill yang tidak dimiliki oleh pesaing Anda. Itu yang ketujuh, teman-teman job seeker. Nah, yang kedelapan apa? Yang kedelapan adalah Anda harus mengingat kalau waktu cepat berlalu, ya. Oleh karena itu, update-lah CV Anda. Mungkin Anda menulis CV Anda itu 6 bulan yang lalu dan pada saat Anda bekerja. Tapi sekarang Anda tidak bekerja, maka update CV Anda. Saya pernah memanggil orang interview. Kemudian saya tanya, Bapak masih tinggal di Tangerang? Karena kebetulan saya butuhkan waktu itu untuk penempatan di Tangerang. Dan di CV-nya memang tinggal di Tangerang. Kemudian dia jawab, saya sekarang udah di Sukabumi, Pak. Kan jauh banget antara Tangerang dan Sukabumi. Itu membuat percakapan sebentar terputus. Di Tangerang siapa? Oh, dulu saya kos. Oke, itu satu. Saya juga pernah interview orang. Saya tanya, Bapak masih manajer di perusahaan ini? Jawabnya, maaf Pak, CV-nya belum saya update. Saya sudah pindah. Nah, ini kan membuat percakapan juga terputus gitu. Anda mungkin tidak menyadari waktu itu cepat berlalu, tetapi memang kenyataannya berlalu. Anda harus update CV Anda. Jangan malas. Anda update CV Anda sesuai dengan kondisi Anda saat ini. Kondisi terkini Anda. Termasuk juga foto, ya. Termasuk juga foto diri Anda buat di CV Anda yang saat ini. Banyak teman-teman yang mengirim CV ke saya itu fotonya mungkin waktu SMA atau waktu kuliah semester 1 ya. Jadi fotonya masih pakai das, pakai dasi, Nah, mungkin waktu itu Anda percaya diri banget kalau waktu itu Anda ganteng atau cantik gitu. Tapi itu kan dulu. CV Anda itu adalah CV Anda saat ini. Berarti foto Anda juga adalah foto Anda saat ini. Bayangkan ketika Anda dipanggil interview dan HR melirik-lirik Anda dari ruangan interview, mencari-cari Anda di lobi nggak ada, karena foto Anda udah berubah. Toh juga ketika Anda interview, Anda nggak bisa mengubah wajah Anda untuk interview sama dengan wajah Anda ketika tahun-tahun di mana Anda waktu itu difoto. Tetap aja wajah Anda yang sekarang ini. Anda harus percaya diri dengan diri Anda. Ya, inilah saya, kalau mau diterima ya seperti ini, dengan kompetensi, dengan skill seperti ini. Ya, Anda harus percaya dengan diri Anda, percaya dengan kemampuan Anda. Update CV Anda sesuai dengan kondisi Anda sekarang. Artinya adalah CV Anda adalah gambaran diri Anda saat ini. Bukan 2 tahun yang lalu. Ya, jadi tetap Anda update CV Anda sesuai dengan
kondisi sekarang. Teman-teman job seeker, mungkin dari saya sampai di situ ada 8 poin penting yang harus Anda perhatikan di CV Anda. Yang sudah menulis CV, tolong direview lagi, tolong diperhatikan desainnya lagi, perhatikan 8 poin tadi. Saya berdoa Anda akan segera mendapatkan pekerjaan yang Anda cita-citakan. Cafe HR, tempat nongkrongnya para HR dan job seeker. Bagi teman-teman HR yang berminat untuk diskusi, boleh mengontak kami di deskripsi yang ada di bawah. Kita bisa berbagi dengan teman-teman kita. Kita berbagi dengan job seeker, kita berbagi dengan orang lain, ya, pengalaman-pengalaman kita. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih, sukses selalu. Sampai ketemu di session berikutnya, tentu dengan topik-topik yang menarik dan luar biasa. Salam Cafe HR, semoga Indonesia maju. Check the mic and make sure it sound right, boys.